hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat yang tak mampu kita menghitungnya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar seperti hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, silahkan disimak. Materi kita hari ini adalah masih pada bab himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku sekalian diharapkan mampu memahami materi terkait tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Namun sebelumnya, mari kita kembali mereview, mengingat kembali pelajaran materi kita sebelumnya. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Pengertian himpunan. Masih ada yang ingat pengertian himpunan? Baik, bagus. Pengertian himpunan masih ada yang ingat? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Masih ingat ya? Nah, sekarang kalau masih ingat pengertian himpunan, coba berikan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Contoh himpunannya itu himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Banyak sekali contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sempat membahas contoh himpunan kumpulan alat-alat tulis, kumpulan alat-alat masak, contoh himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Itu semua adalah contoh himpunan karena dia dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian contoh bukan himpunan. Bukan himpunan artinya kumpulan tetapi tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kemarin juga ada contoh beberapa kita sudah berikan, misalnya kumpulan siswa kelas 7 yang wajahnya tampan. Nah, itu adalah contoh bukan himpunan. Kenapa? Tidak semua anak-anakku punya pendapat yang sama tentang wajah yang tampan. Artinya dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, baik. Kemudian cara menyajikan himpunan, ini juga kemarin sudah. Cara menyajikan himpunan ada 3. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya, yang kedua dengan kata-kata, dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Baik, semua masih ingat ya. Nah, materi kita yang hari Sabtu kemarin, hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin adalah himpunan semesta dan himpunan kosong. Saya yakin anak-anakku sekalian yang menyimak dengan baik pasti masih mampu menjawab dengan benar. Himpunan semesta adalah himpunan yang membicarakan keseluruhan dari yang kita bicarakan. Dan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Tetap himpunan tetapi tidak memiliki anggota. Oke, selanjutnya saya berharap persepsi tadi anak-anakku masih mampu untuk membahasakan kembali materi kita sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu kardinalitas himpunan. Apa sih itu kardinalitas himpunan? Sepertinya saya baru mendengar, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang silakan kita lihat dulu. Misalnya saya punya himpunan B. Jadi ini dibaca himpunan B, anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan B ini anggotanya adalah huruf-huruf vokal. Ingat ya, kemarin sempat saya melihat di cerdas cermat tingkat SMP masih banyak anak-anak yang belum tahu yang mana itu huruf-huruf vokal. Nah, ini huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. Dia berdiri sendiri ya. Nah, himpunan B. Berapakah jumlah anggota himpunan B? Ada yang bisa jawab? Berapa anggotanya? Oke. Kita lihat
Jumlah anggota himpunan B sebanyak 5. Coba kita lihat ya, coba kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka anggotanya adalah jumlah anggota himpunan B sebanyak 5. Oke, bisa sampai di sini? Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misal saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 7, 9, dan 11. Pertanyaannya yang sama. Berapakah jumlah anggota himpunan A? Berapa katanya anggotanya himpunan A? Oke, bagus, ada yang menjawab dengan benar. Kita lihat berapakah anggota dari himpunan A. Jadi di sini A ya, maaf. Jadi di sini adalah himpunan A. Berapa anggotanya himpunan A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi anggota himpunan A sebanyak berapa? Oke, bagus, sebanyak 7. Oke, sampai di sini bisa? Bisa ya? Oke, nah sekarang pengertian kardinalitas. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, ada 2 contoh sebelumnya, kira-kira anak-anakku ada yang sudah bisa menjelaskan apa itu kardinalitas? Kita lihat sama-sama bahwa kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N kecil dalam kurung nama himpunan. Jadi ini tidak selamanya A di sini ya, tergantung nama dari himpunan tersebut. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N A. Oke. Nah, kita lihat tadi contohnya. Saya punya himpunan A 1, 2, 3, 4, 7, 9, dan 11. Nah, maka NA-nya sama dengan 7. N ini adalah simbol dari banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi simbolnya ya N kecil, dan A-nya ini adalah nama himpunannya. Maka NA sama dengan 7. Oke. Selanjutnya B. Himpunan B anggotanya A, I, U, E, O. Maka NB sama dengan 5. N banyaknya jumlah anggota himpunan dan B ini menyatakan himpunan B. Jumlah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah anggotanya adalah 5. Oke? Bisa sampai di sini? Saya. Nah, kita mau cek pemahamannya terkait kardinalitas. Coba. Saya punya himpunan D. Anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 20. Nah, model dari himpunan ini adalah dengan kata-kata. Untuk mengetahui yang mana anggotanya, mari kita daftar. Coba. Tentukanlah banyaknya anggota himpunan D. Tentukanlah banyaknya anggota himpunan D. Nah, sekarang untuk mengetahui banyaknya anggota himpunan D, karena himpunannya ini adalah masih dalam bentuk kata-kata, maka kita harus mendaftar dulu anggota-anggota dari himpunan D. Coba kita lihat, yang mana sih anggota dari himpunan D? Masih ingat bilangan prima? Nah, sekarang kita mau mendaftar dulu anggota dari himpunan D, bilangan prima kurang dari 20. Yang mana gitu bilangan prima kurang dari 20? Kita lihat. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, koma ini ya, 7,
11, 13, apa lagi? 17 dan 19. Inilah semua bilangan prima yang kurang dari 20 adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri atau hanya memiliki dua faktor. Kita hitung berapa anggotanya. Maka ND banyaknya jumlah anggota himpunan D adalah, hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya anggota himpunan D adalah 8. Bisa ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Himpunan bagian. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan. Saya punya anggota himpunan A, B, dan C. A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, B anggotanya 1, 3, 5, dan C anggotanya 4 dan 6. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Himpunan B semua anggotanya juga merupakan anggota A. Coba perhatikan Ki. Anggota A, anggotanya B juga semua adalah ada di A. Bisa ya? Nah, sekarang himpunan C semua anggotanya juga merupakan anggota dari A. C ini ada anggotanya di A. B juga ada anggotanya sama yang ada di A. Sehingga himpunan B dikatakan himpunan bagian dari A. Dinotasikan B subset A. Ini dibaca B subset A ya. Kemudian himpunan C dikatakan himpunan bagian dari A, dinotasikan C subset A. Bisa? Oke. Sekarang contoh bukan himpunan bagian. Nah, sekarang perhatikan. Himpunan P anggotanya A, B, dan C. Himpunan Q anggotanya A, C, D, E, F. P bukan himpunan bagian dari Q. Dibaca P bukan subset dari Q karena ada anggota P yang tidak menjadi anggota Q. Meskipun A dan C ada di Q, tetapi B tidak ada di Q, maka dia ini P bukan himpunan bagian dari Q. Oke. Sekarang kita cek pemahaman. Saya punya himpunan A dan B, anggotanya 2, 4, 8, 10. B 4, 8, 10, 6, 2. Bagaimanakah hubungan himpunan A dan himpunan B? Nah, di sini ada jawabannya. B subset dari A sekaligus A subset dari B. Ada yang bisa menjelaskan ini? Iya, betul. Semua anggotanya A itu juga anggotanya B, dan semua anggotanya B juga itu juga anggotanya A, sehingga dikatakan B subset A sekaligus A subset B meskipun urutannya berbeda. Saya oke, lanjut. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, sekarang menentukan banyaknya himpunan bagian. Saya punya himpunan P, anggotanya A, B, dan C. Tulislah semua himpunan bagian dari P. Nah, ini adalah jawabannya. Inilah himpunan bagiannya. Inilah yang kemungkinan bisa terjadi, himpunan-himpunan yang bisa terjadi berdasarkan himpunan P. Nah, sekarang setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maksudnya yang mana? Kita perhatikan yang ini ya. A, B, C. Nah, selalu juga menjadi himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, dari contoh nomor 3, maka cara untuk menentukan banyaknya himpunan dari contoh ya, dari contoh ini maksudnya. Jadi bukan saya. Dari contoh, maka cara untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari P
dari A ini ya, maksudnya secara umum. Maka rumusnya adalah himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat NA, dan kita ketahui tadi NA ini adalah kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan dari A. Jadi ini adalah bentuk umum dari menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, coba kita lihat maksudnya seperti apa. Nah, sekarang saya punya P, anggotanya 0, 1, 2, 3 dan 4. Tentukanlah banyaknya himpunan bagian dari P. Oke, sekarang untuk mengetahui himpunan bagian dari P, untuk mengetahui ini, maka harus tahu dulu berapa NP. Ini tadi sudah selesai kita bahas, banyaknya anggota himpunan dari P. Nah, kita lihat berapa anggota himpunannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Sehingga P rumusnya tadi sama dengan 2 berpangkat N dari himpunan P. Nah, sama dengan 2 berpangkat 5. Sehingga banyaknya anggota himpunan dari P, himpunan bagian dari P adalah 32. Oke, bagus. Kecil di duanya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ya. Sengaja saya tulis ulang. Nah, baik. Jadi untuk materi kita hari ini cukup singkat, namun saya berharap anak-anakku bisa memahami dengan baik. Untuk latihan di rumah silakan buka materi kardinalitas himpunan dan himpunan bagian, dan silakan anak-anakku mencoba. Jadi mencoba sendiri, cari soal-soal yang terkait dengan ini di buku cetak, kemudian coba selesaikan sendiri. Oke? Sampai di sini bisa ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.